Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Saya kedatangan barang baru lagi yang baru saya beli pastinya. itel A70 ya. Ini smartphone terbaru lagi dari itel dan harga jualnya ini loh yang bikin wah. Tidak sampai 1 juta ya. Saat itu pertama kali HP di bawah 1 jutanya itel melalui seri A60s, dan ini bisa saya bilang sedikit penerusnya lah ya, A70. Nah, untuk A70 ini dia ada dua varian ya, yang dimana perbedaannya itu hanya di RAM saja. Satu RAM 3GB dan satu RAM 4GB, dan keduanya itu membawa internal storage-nya terbilang lega ya, 128GB di harga tidak sampai 1 juta. Udah, ini fix yang paling murah ya, dengan HP paling murah dengan internal storage paling besar ya, paling tinggi. Dan ini dia yang didapatkan dalam masa kemarin yang bisa dibilang pre-order atau flash sale lah ya. Dia akan mendapatkan bonus ya, pilihannya itu ada ini earphone, terus ada power bank, satu lagi saya lupa apa gitu ya. Dan kebetulan ini saya dapat yang namanya earphone-nya. Saya juga nggak tahu nih kualitasnya bagaimana. Ya, ini dia. Oh, dalamnya apa? Waduh, ada cadangan ear tips ternyata, tapi tidak ada pembungkus plastiknya ya. Ada cadangan ear tipsnya, kemasan headset ataupun headset earphone murah lah ya. Tapi ini tuh untuk kualitas kabelnya ini termasuk cukup bagus sih menurut saya, karena terasa agak tebal ya, bukan yang tipis. Karetnya juga bahannya halus, enak dipegang, tidak kaku, tidak seperti HP earphone murahan ya. Oke, itu yang didapatkan, dan ini dia untuk smartphone-nya ya. A70 awesome, jadi A-nya itu awesome 70 kan, gitu kali ya. Dan dia membawa layar 6,6 inch, terus dia ada dynamic bar-nya juga ya, keren. Ada, sebentar saya turunkan dulu ininya ya, ada dynamic bar. Terus dia ini RAM 12GB, yang dimana ini RAM utamanya 4GB ya, bisa ditambah 8GB melalui memfusion biasanya. Storage-nya 128GB. Dia didominasi warna putih. Sayang banget kemarin pas penjualan itu untuk warna goldnya seperti ini tuh nggak ada, adanya itu biru dan hitam, dan saya beli ini yang warna biru. Di bagian sini itu ada ini 12 tahun garansi, 12 bulan garansi, dan free protective cover ya, mendapat cover juga, cover case, atau saya nggak tahu hard case atau hard case. Kalau melihat bentuknya sih ini biasanya hard case. Ada logo itel di sini di bagian ini seperti ini ya, dan di bagian bawah ini aja, terus di bagian atas ini barcode dan barcode ya, barcode dan sebagainya lah, nomor seri. Dan ini dia warnanya azure blue ya yang saya beli. Dan ini ada spesifikasi seperti biasa ya, HP-HP dari Transcend Holding pasti bagian belakang boxnya itu penuh dengan spesifikasi yang bisa dibilang sih diulang-ulang terus. Baterainya 5000, jaringannya 4G, dia menggunakan prosesor UniSoC T603, CPU octa-core. Terus kamera depan 8 megapiksel, kamera belakang 13 megapiksel, sudah menggunakan Type-C, displaynya layarnya ukurannya 6,6 inch. Terus ini dia ada lagi ya, kurang lebih hampir sama. Terus upgrade OS 13 sistem, SmartLink reduce latency 20%. Side fingerprint ada di bagian kanan, good banget untuk HP di harga tidak sampai 1 juta. Untuk harga jualnya itu dimulai dari 800, saya lupa ingat ya supaya nggak salah ya. 889.000 untuk varian RAM 3 storage 128GB, dan 989 untuk varian RAM 4 storage 128GB. Yang punya saya ini varian RAM 4GB, dan langsung aja saya buka. Nanti akan saya coba juga ya bermain game Mobile Legends pada pengaturan yang paling tinggi deh saya buat nanti. Dan ketika dibuka, semoga bentuk kemasan dalam boxnya ini tertata rapi. Oke, ini dia kalian dapatkan HP-nya dibungkus plastik seperti ini. Lalu tarat, aduh, dia harus begini ya.
Di sini ada kartu garansi dan petunjuk pengguna. Terus ada yang namanya, oh ternyata dikasih soft case berwarna hitam, good. Ya, ada dengan perpaduan finishing glossy. Ini kayak magnet, sistem magnetik ya, di charging magnet di smartphone iPhone ya. Beda orang mungkin ngeliatnya ini HP iPhone, ternyata ini bukan ya. Oke, ada-ada aja di si item. Oh, sebentar, ini SIM cardnya mana? SIM ejectornya. Oh, lepas ternyata ada SIM ejector ya. Di sini ada SIM ejector, penempatannya di sini seharusnya. Ini saya balikkan dulu lagi sebentar ya. Dan ini dia ada kepala charger dan kabel data, ini mana pengisiannya itu pengisian cepat 10 watt saja. Itu yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu ini saya susun. Ini dia untuk smartphone-nya, masih dibungkus plastik. Langsung aja saya buka ya. Sebentar. Oke, ketika dibuka ini ada smartphone-nya masih ditutupi stiker lagi, yang dimana ini lagi-lagi spesifikasinya. Saya buka aja ya. Lalu ini dia untuk bentuk layarnya, dan ini layarnya sudah dipasangkan anti gores ya. Semoga kelihatan, ini sudah dipasangkan anti gores, good ya, hal yang bagus ya. Jadi nggak perlu capek-capek lagi untuk membeli anti gores tambahan. Dan ini saya nyalakan dulu. Oh, sebentar, di bagian belakangnya seperti ini. Saya buka lagi. Oke. Ini dia untuk warna birunya ya. Ini tampak keren. Desainnya ini mirip kayak desain apa ya? Saya lupa, Technospark 10C atau berapa ya? Saya lupa ingat. Ini ada kayak kotak ini dengan desain glossy ya. Sementara untuk bodinya ini matte. Terus di sini ada tulisan awesome dengan finishing glossy ya. Kebaca, semoga kebaca ya, ada tulisan awesome di sini. Dan ini saya nyalakan dulu untuk pertama kali. Ya, sambil menunggu nyala, kita lihat dulu di interface-nya. Di bagian atas ini polos kosong, di bagian kanan ini ada volume dan power sekaligus sensor fingerprint. Di bagian bawah ini ada speaker, port USB-C, mikrofon, dan port jack audio. Dan di bagian sini tuh ada SIM tray. Lupa saya keluarin lagi, sebentar ya. Rata-rata sih Itel 1 jutaan itu membuat 3 slot ya. Semoga benar. Mana? Ya. Oke, ada 3 slot ya. Jadi bisa pasang 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD. Saya akan kembali lagi setelah ini saya atur-atur terlebih dahulu. Seperti ini dia untuk tampilan awal dari Itel A70 ya. Ini kalau dari kualitas layarnya ini saya suka ya, karena warna yang ditampilkan ini terlihat benar-benar terang ya. Cerah juga, nggak pucat. Dan untuk perlindungan layar juga ini saya nggak tahu ya menggunakan perlindung kaca apa. Dan saya juga nggak terlalu berharap karena harga HP-nya juga murah ya. Di bawah 1 juta. Saya swipe di sini ada beberapa aplikasi seperti DRM Info hingga Multitouch, ini saya install sendiri. Dan saya swipe lagi di sini ada beberapa aplikasi sudah terinstall seperti Spotify, terus ada Facebook Lite dan sebagainya lah ya. Dan itu biasanya bisa di uninstall sih. Dan langsung saya coba ke setting pengaturan my phone. Nah, ini dia untuk spesifikasi yang di bawah, dia itu tadi sudah ini semua. Dan ini dia untuk RAM ekspansinya bisa ditambah hingga 8 GB ya, RAM virtual melalui MEMS. Terus saya swipe lagi, dan untuk resolusi layarnya hanya HD 720 x 1612, dan dia sudah menggunakan tampilan terbuka Itel V13.0.0. Saya swipe, saya hilangkan dulu, dan saya langsung buka yang namanya AIDA 64. Di AIDA 64 saya buka sistem. Oke, RAM 4 GB, yang tersisa itu 2,3 GB. Oke, hampir 50% ya, dan storage 128 GB, yang tersisa 102 GB, Bluetooth versionnya 4+. Dan ini dia untuk core-nya, ini ada octa-core ya, CPU-nya octa-core, dia tidak
tertulis ini spesifikasi chipsetnya. Saya swipe lagi. Ini layar, terus telepon, baterainya 5000 mAh, dia sudah Android 13, kamera belakangnya 13, kamera depan 8 megapiksel. Saya swipe, oke, dan saya ini lagi ke device info, dan di sini tertulis dia menggunakan eMMC untuk internal storage-nya. Terus ini dia kebaca ya, UniSoC T603. Oke, dia tidak tertulis ya fabrikasinya ini berapa nanometer. Ke sistem screen ya 60 Hz saja untuk refresh rate-nya, dan saya akan ke DRM info. Ini juga saya nggak terlalu berharap lebih ya, kalau DL1 bagus banget, L3 ternyata ya. Oke, tidak bisa menampilkan kualitas HD saat streaming film melalui Netflix ataupun sejenisnya. Sensor box. Oke, untuk sensor box-nya ini ada light sensor. Oke, hardware tidak support ya, light sensornya ini nggak ada, makanya untuk pengaturan brightness-nya ini secara manual. Terus ada banyak iklan ternyata. Sorry, saya tutup aja. Biasanya di device info ini lengkap. Sebentar. Oh, ini ada sensor. Oke, mana? Ya, gyroscope-nya hijau, tapi nggak yakin sih saya kalau ini gyroscope-nya hardware ya. Terus magnetometer, proximeter, horizon, dan accelerometer. Light-nya ini benar-benar tidak ada ya, warna merah, jadi mengatur kecerahan layar ini secara manual saja. Dan untuk multitask-nya ini juga saya nggak terlalu berharap, pasti ini maksimalnya 5 ya. Ya, hanya 5 multitouch saja dengan kerapatannya itu, kerapatan pixel layarnya 320 dpi ya. Kurang lebih seperti ini, dan saya coba untuk sensor sidik jarinya. Ya, ini untuk kualitas kecepatan sensor sidik jarinya termasuk kategori cukup cepat ya untuk HP di bawah 1 juta, dan saya coba juga untuk pemindai wajah. Oke, ini tadi sudah muncul yang namanya apa tadi tuh? Dynamic bar ya. Oke, bisa dilihat ini dynamic bar-nya. Iya, animasinya juga terlihat halus mulus ya. Pergerakannya saya coba lagi. Oke, termasuk cukup cepat untuk sensor pemindai wajahnya, dan saya coba ini bisa nggak OTG. Saya coba OTG. Oke, ini bisa untuk OTG ya. Ya. Kosong, tidak terbaca ya. Apa karena tadi itu ya? Allow access, oke, baru ada harus izinnya dulu diaktifkan aksesnya. Ini dia OTG-nya kebaca ya. Jadi bisa menggunakan USB OTG. Jangan lupa untuk di-eject sebelum dilepas. Itu tadi ya, bisa USB OTG. Sekarang akan saya coba pasangkan dengan softcase-nya. Ya, terakhir kali yang softcase hitam pekat begini itu pada Infinix Hot 30 yang edisi Free Fire ya. Ini sekarang di itel A70. Untuk case-nya sendiri ini benar-benar apa ya, merekat smartphone-nya, jadi ini tidak memberikan rongga, bener-bener di press, tapi press banget sih enggak, tapi ini benar-benar bisa melindungi. Kalau tadi tahu dapat case hitam polos seperti ini, tadi lebih baik saya beli yang warna hitam biar serupa aja warnanya sih. Terus saya lihat untuk kameranya, dimana kameranya ini ada foto, videonya ini ya Full HD 30 frame per second, low light, ada pro-nya. ISO-nya sampai 3200, sementara shutter speed-nya sampai 1/6 saja ya. Di more-nya ini ada panorama dan HDR ya. Untuk hasil fotonya seperti ini.
Setelah dari kamera, sekarang saya akan buka Antutu benchmark yang dimana ini di angka 153 ribuan poin. Ini kalau saya cek ya setara dengan ya mungkin sedikit di atas dari MediaTek Helio G37 dengan harga tidak sampai 1 juta. Ini sih merupakan performanya ya termasuk wah ya di harganya mulai dari 800 ribuan dan 900 ribuan. Terus sebelum saya tutup ya sedikit saya berikan kesimpulan. Ini sih saya berani bilang kalau Itel A70 ini merupakan HP yang gokil ya. Dalam arti gokil di sini di harga tidak sampai 1 juta, kamu akan mendapatkan smartphone dengan tampilan yang terlihat cakep, terus performa termasuk bisa diandalkan, sensor fingerprint di layar, sudah USB Type-C support, OTG juga, terus kualitas kameranya menurut saya untuk HP 800 ribuan ya masuk kategori ya ini masuk kategori cukup bagus lah ya, nggak jelek-jelek banget, masih oke buat di-upload di sosmed kalian ya. Dengan harga segitu saya sih berani untuk merekomendasikan Itel A70 menjadi smartphone yang layak untuk dibeli, dan nanti akan saya bahas juga di video review. Tapi ini akan saya gunakan dulu dalam beberapa minggu. Jika kalian memang sudah berminat untuk membeli smartphone ini, nanti link penjualannya saya sertakan pada kolom deskripsi ya. Semoga aja ini nggak menjadi smartphone yang goib. Ya, kamu punya pertanyaan mengenai HP ini, tulis saja pada kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye. Oke, ini sudah masuk menit ke-12 ya saya main game Mobile Legends. Pada pengaturan tadi semuanya high di frame rate dan grafiknya. Selama memainkan game ini jujur tidak ada kendala sama sekali. Game benar-benar berjalan dengan lancar banget. Tidak ada frame drop atau semacam lainnya ya. Tadi cuma mungkin masalahnya itu hanya di awal-awal saja, kayak tadi pilih hero terus mau masuk ke pertandingan, hanya sebatas itu aja. Memang sih ketika main game di pengaturan mentok kanannya ini terasa panas ya di sekitaran kameranya. Jadi kalau mau ya lebih adem tinggal turunkan aja grafiknya. Ya, oke itu ya yang bisa saya tunjukkan untuk bermain game Mobile Legends di Itel A70 ya. Terima kasih ya sudah menonton, saya pamit, bye.